Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Agung Mutia Subekti. Saya adalah dosen dari Stikes Bakti Mandala Nusa Lestari dari program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut adalah penjabaran mulai dari deskripsi, mata kuliah manajemen risiko, sampai dengan penilaiannya. Baik, untuk manajemen risiko sendiri, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta mempelajari tentang ISO 31000 tentang Risk Management Standard. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah memahami identifikasi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, menganalisis risiko bahaya. Dan yang ketiga, membuat pengendalian risiko bahaya di tempat kerja. Baik, itu adalah deskripsi mata kuliahnya. Selanjutnya adalah materi. Ya, nah, pembagian materinya, yang pertama adalah pengantar manajemen risiko. Jadi mahasiswa kita perkenalkan dulu terkait dengan manajemen risiko. Ya, ini nanti ada di pengantar manajemen risiko. Selanjutnya ada kecelakaan kerja, accident dan nermis. Ya, nanti dijelaskan kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja itu apa, accident itu apa, nermis itu apa. Dilanjutkan dengan identifikasi bahaya. Selanjutnya ada penilaian risiko, penilaian metode kualitatif, penilaian metode semi kuantitatif, penilaian metode kuantitatif. Dilanjutkan dengan job safety analysis, faulty analysis, hierarki pengendalian risiko, dan ISO 31000 terkait dengan risk management standard. Untuk metode pembelajarannya, supaya capaian pembelajaran mata kuliah dapat sampai dengan mahasiswa dengan baik, ya ada beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah contextual learning, selanjutnya adalah cooperative learning, small group discussion, dan problem based learning. Ya, jadi pada mata kuliah manajemen risiko ini memang mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, ya, tidak hanya mendengarkan saja. Selanjutnya untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, yaitu melalui sinkronus, yaitu melalui media Zoom dan Google Meet. Selanjutnya, ya, yang asinkronus melalui WhatsApp, ada juga Google Classroom dan juga YouTube. Ya, biasanya, ya, saya masih memberikan kesempatan kepada mahasiswa jika ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi. Ya, jadi ada grup khusus untuk mereka. Silakan, saya beri kesempatan. Ya, jika di kelas saat jam kelas berakhir masih ada pertanyaan mungkin atau masih ada yang kurang jelas belum bisa disampaikan. Nah, melalui grup WhatsApp, Google Classroom, nah, mereka bisa komunikasi lebih lanjut. Ya, hanya untuk materi-materi, ya, ada juga materi yang saya upload melalui YouTube, ya, di channel Sultan Safety. Selanjutnya untuk teknik, ya, penilaian, ya, ini sangat penting, ya. Saya harapkan setelah saya menyampaikan materi-materi, ya, dalam RPS selama 1 semester, ya, saya juga bisa mengevaluasi mahasiswa, ya, mengetahui pengetahuannya, ya, mengetahui sikapnya seperti apa. Nah, hal ini, ya, untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan dari mahasiswa, ada penugasan. Nah, penugasan di sini porsinya adalah 20%, ya, dari total semua unsur penilaian. Jadi biasanya untuk penugasan, ya, terkadang saya setelah perkuliahan memberi tugas kepada anak-anak, ya, kepada mahasiswa. Ya, tujuannya ya, supaya mereka setelah memahami materi yang diberikan, ya, mereka juga mau membuka lagi, ya, mau mengerjakan tugas untuk refresh kembali. Untuk mengerjakan tugas mereka mau tidak mau harus mengulang materi yang sudah saya sampaikan.
Selanjutnya ada UTS, ya. UTS 30%, UAS 35%, ya. Untuk UTS dan UAS sebetulnya mahasiswa sebetulnya tinggal melihat saja, ya, RPS yang sudah dibagikan, ya. Di sana ada sampai pembelajaran. Nah, untuk soal-soal dari UTS dan UAS akan saya ambil berdasarkan capaian pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan, ya. Nah, selanjutnya adalah keaktifan selama perkuliahan. Nah, ya, ini juga sangat penting, ya. Nah, bahkan ini mungkin yang real menggambarkan tingkat pengetahuan anak-anak. Nah, jadi ketika dalam perkuliahan, ya, saya selalu melibatkan mahasiswa, ya, bagaimana mereka diberi kesempatan untuk bertanya, ya, diberi kesempatan untuk menjawab, ya, diberi waktu untuk meringkas pertemuan hari itu, ya. Nah, ini nanti akan menjadi nilai keaktifan selama perkuliahan, ya. Nanti dilihat bagaimana keaktifan selama kuliah, ya. Berapa kehadirannya, berapa persen. Terus keaktifan saat proses perkuliahan seperti apa, apakah menjawab pertanyaan, apakah bertanya, apakah menyimpulkan pertemuan saat itu. Nah, ini akan jadi penilaian keaktifan selama perkuliahan, dan ini adalah porsinya 15% dari seluruh total penilaian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi perkuliahan mata kuliah manajemen risiko sampai dengan ke teknik penilaian. Baik, tes 1, 2, suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Pak. Kita mulai saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, kita bisa berjumpa lagi pada hari ini pada mata kuliah manajemen risiko, ya. Baik, sebelum Bapak mulai, mungkin Bapak coba share screen dulu, ya. Apakah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Baik, sudah terlihat, ya. Baik, ya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen risiko, ya, kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Ya. Nantinya pada pembahasan kecelakaan kerja ini, ya, akan dibahas tentang definisi dari kecelakaan kerja sendiri, ya, terus penyebab dari kecelakaan kerja, dan juga unsafe act dan unsafe condition. Ya. Ini selanjutnya ada gambar nih. Ya. Nah, dari gambar yang ada di sini nih, ada yang mau berpendapat. Kira-kira gambar apa sih ini? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Sihan, ya, silakan Sihan. Jadi itu sebuah mobil pickup yang overload, Pak, atau kelebihan muatan. Oke, bagus sekali Sihan, ya. Jadi ini adalah pickup yang membawa pekerja, begitu ya Sihan, ya. Dan di sana overload. Tentunya ini adalah suatu perilaku tidak aman. Bagus sekali Sihan. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua. Ya, izin menjawab, Pak. Ya, silakan Yusuf. Itu seperti adanya kecelakaan kebakaran gitu, Pak. Seperti penampungan bahan bakar minyak gitu, Pak. Oke, bagus sekali Yusuf, ya, tepat sekali. Jadi ini adalah sebuah kejadian kebakaran, ya, di sebuah pengolahan minyak seperti itu, ya. Nah, tepat sekali. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ini yang di bawah, paling bawah? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Sultan. Ya, sepertinya itu kecelakaan oleh dua mobil, Pak. Oke. Hingga depan mobil itu rusak. Oke, tepat sekali, ya. Ini adalah kecelakaan antara dua mobil, ya, di jalan umum. Ya, jadi ini bahwa menjelaskan, ya, bahwa dimanapun, ya, kapanpun bisa terjadi kecelakaan. Ya. No company is immune from accident. Jadi kecelakaan bisa terjadi di tempat kerja, di jalan raya, ya, ataupun di rumah. Ya, mungkin, ya, ketika kita sedang bersantai di rumah, ya, lupa menyalakan kompor, nah, terjadilah kebakaran. Nah, itu juga disebut sebagai accident atau kecelakaan. Nah, selanjutnya ini ada pendapat dari Martis Law, ya. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Angkatan Udara Amerika, ya. Jadi dia menjelaskan
jika sesuatu dapat terjadi, ya, something can happen, ya, sooner or later it will happen. Jika sesuatu bisa terjadi cepat atau lambat pasti akan terjadi. Jika kecelakaan, kebakaran, ya, bisa terjadi atau ada kemungkinan terjadi, cepat atau lambat pasti akan terjadi, ya. Jadi tinggal nunggu masalah keberuntungan saja. Atau orang Jawa mungkin bilang apes, ya. Kalau lagi apes, ya kebakaran saat kita tugas, kalau enggak ya selamat, gitu ya. Nah, ini ada selanjutnya. Nah, kebanyakan kita adalah seperti ikan di dalam plastik ini, ya. Nah, kita tidak menyadari bahaya apa saja yang ada di sekitar kita. Ya, padahal di sekitar kita banyak sekali bahaya. Ya, nah, seperti yang sudah pernah disampaikan, ya, di dasar-dasar K3 bahwa bahaya atau hazard itu ada 5. Ada yang masih ingat hazard apa saja? Izin jawab, Pak. Baik, Jihan lagi. Silakan, Jihan. Ya, kalau tidak salah ada biologi, kimia, fisik, Oke. hanya ingat 3, Pak, saya, Pak. Oke. Bagus sekali, ya, Jihan, yang sudah dicoba, ya. Sudah disebutkan tadi 3 dari 5 hazard yang ada. Mungkin saya Pak izin menambahkan. Baik, silakan Yusuf. Itu Pak, seingat saya itu ada ergonomi, terus satunya psikologi Pak. Oke, psikososial, ya. Ada juga fisik, fisika, kimia, ya, biologi. Nah, itu adalah 5 hazard yang ada di tempat kerja, ya. Nah, tentunya 5 hazard ini ada di sekitar kita. Ya, namun sebagian besar orang tidak sadar akan bahaya yang ada di sekitar mereka, ya. Oke, selanjutnya adalah definisi kecelakaan. Ya, ini menurut si Frankfurt, ya. Definisi kecelakaan menurut Frankfurt, ya. An accident is undesired event that result physical harm to person or damage to property. Ya, jadi menurut si Frankfurt ini, ya, kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun harta benda, gitu. Jadi sesuatu yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian baik fisik pada manusianya ataupun terhadap peralatan ataupun harta benda. Ya, ini definisi kecelakaan menurut si Frankfurt. Nah, jadi ketika ada orang, ya, naik sepeda atau naik motor terus jatuh, ya, ini disebut sebagai kecelakaan. Karena si pengendara sepeda atau motor tersebut tentu tidak menghendaki untuk jatuh dari sepedanya. Seperti itu, ya, maka disebut sebagai kecelakaan. Ya, masih menurut Frankfurt, ya, nah, kecelakaan juga timbul akibat adanya kontak, ya, dari energi kepada si manusia. Gitu, ya. Energinya bisa energi listrik, energi mekanik, ya, energi dari radiasi panas, bisa, ya. Nah, ini juga, ya, tadi yang disampaikan oleh Frankfurt, ya, terjadinya kecelakaan karena adanya energi baik mekanik, kinetik maupun fisik yang terpapar dengan manusia. Ini contoh lain. Jadi ketika ada energi listrik, ya, listrik ketika terisolasi dengan baik, artinya tutup, ya, tertutup, tidak ada kebocoran, ya, maka tidak bisa menyengat orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika energi listrik ini keluar dari isolatornya, nah ini akan berbahaya. Bisa mengakibatkan si pekerja tersebut tersengat aliran listrik, ya. Selanjutnya dalam proses terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ya, biasanya melibatkan 4 unsur produksi. Ya. Ada 4 unsur produksi, ada manusia, ada material, ada peralatan, ada juga lingkungan. Manusia, kecelakaan melibatkan manusia. Contohnya dalam manusia yang tidak kompeten. Ya. Seorang pekerja naik ke ketinggian, namun dia tidak bisa menggunakan sabuk keselamatan atau safety harness atau full body harness. Ya, walhasil akhirnya terjatuh, ya, karena tidak bisa menggunakan full body harness. Ataupun pekerja, ya, tidak kompeten dalam menggunakan alat berat, crane, forklift, ya. Nah,
Ketika tidak kompeten, maka ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Forkliftnya nabrak, forkliftnya jatuh, ya, atau kerennya jatuh. Nah, ini karena unsur manusia yang tidak kompeten. Yang kedua adalah peralatan. Dari peralatan juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Contohnya adalah peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Pekerja pakai helm proyek, ya, namun helmnya tidak sesuai dengan SNI. Jadi ketika kejatuhan paku, ya, ataupun kerikil, berlubang, celaka. Ya, jadi alat yang digunakan tidak sesuai dengan standar, makanya terjadi pekerjanya terluka. Atau mungkin ketika menggunakan boiler, ya, boilernya harusnya standar harusnya adalah made in Japan, ya, atau Jerman. Namun yang digunakan mungkin tidak sesuai standar, made in China contohnya, ya. Nah, akhirnya meledak. Nah, jadi dari peralatan pun bisa menjadi sumber kecelakaan, menjadi sumber bahaya. Yang ketiga adalah material. Ya, ini juga bisa berbahaya bagi manusia, bisa mengakibatkan kecelakaan. Contohnya adalah pabrik semen. Ya, pabrik semen, pabrik asbes, yaitu material asbesnya, debu semennya, ya, debu asbesnya ini jika terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan bisa mengakibatkan penyakit. Kalau asbes, asbesitosis, ya. Kalau semen nantinya bisa terjadi kanker. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, dari lingkungan juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Lingkungan, ya, contohnya adalah bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian adalah lingkungan yang tidak aman, atau bekerja pada saat kondisi hujan, yang bisa tersambar petir, atau bisa juga tergelincir karena licin. Nah, ini merupakan lingkungan kerja yang tidak aman. Atau bisa juga mungkin bekerja di area hutan. Ya, ini juga merupakan tempat kerja yang tidak aman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin Bapak lanjut dulu, ya. Lanjut dulu, Pak. Nah, selanjutnya ada nermis. Nah, nermis adalah kondisi nyaris celaka. Mungkin kita pernah, ya, atau semua orang pasti pernah mengalami nyaris terjatuh, nyaris nabrak, ya, nyaris nyerempet, ya. Ini disebut sebagai nermis. Belum terjadi kerugian, belum sampai terjadi luka, belum sampai terjadi rusak alat. Ini disebut sebagai nermis. Nermis ini adalah suatu yang penting. Ya, walaupun belum sampai terjadi kecelakaan, ini harus dilaporkan. Kenapa? Nah, nermis today could be an accident tomorrow. Hari ini mungkin, ya, Yusuf lagi jalan di proyek nih, ada paku jatuh, belum kena kepala. Ini kalau nggak dilaporkan oleh Yusuf nanti, suatu saat akan menimpa orang lain. Dan belum tentu seberuntung Yusuf. Maka dari itu, nermis ini harus dilaporkan. Supaya langsung ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi kecelakaan. Ini adalah teori piramida kecelakaan, ya, dari Frankfurt. Ini juga menyebutkan nih, berawal dari perilaku dan kondisi tidak aman, akhirnya menjadi nermis, ya, selanjutnya bisa menjadi luka ringan, luka sedang, atau sampai ke fatality. Unsafe action, accident condition, nermis ini harus dilaporkan, ya, harapannya sudah supaya tidak berkembang menjadi kecelakaan ringan. Nah, kecelakaan sedang, yang terakhir adalah luka berat atau meninggal. Nah, kita bahas selanjutnya adalah accident atau kecelakaan, ya. Accident merupakan sebuah kejadian yang menyebabkan kerugian-kerugian. Accident adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga, tadi, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Frankfurt, sesuatu yang tidak diduga, tidak dikehendaki, ya, namun menghasilkan kerugian baik pada manusia maupun pada peralatan, harta benda. Nah, ini contohnya. Ini kerugian yang terjadi pada manusia. Tangannya terluka, ya, terpotong, tergores, ataupun peralatannya jadi rusak karena mungkin tidak dilakukan perawatan
atau tadi operator yang tidak benar dalam menggunakan peralatan, ya, akhirnya menjadi rusak. Baik, selanjutnya adalah ini ya, penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan, ya, menurut Frankfurt dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Perilaku tidak aman merupakan tindakan atau perbuatan dari seorang yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Ini menurut Hendrik ya, perilaku yang menimbulkan potensi kecelakaan atau kerusakan pada manusia maupun alat. Jadi menurut Hendrik ya, ketika orang bekerja ya, dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain disebut sebagai perilaku tidak aman. Mungkin ada yang bisa mencontohkan apa sih contoh perilaku tidak aman? Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin contohnya bisa seperti orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, begitu, Pak. Ya, Kemudian bagus sekali Yusuf. Ya, jadi tidak menggunakan APD saat berkendara ya, dalam hal ini helm. Bagus sekali. Yang lain, apalagi contohnya kira-kira terkait dengan Mungkin perilaku? saya, Pak, Ya, silakan. seperti bercanda saat bekerja seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali Firman ya, Sultan. Tepat sekali. Jadi bekerja sambil bercanda. Ya, ini juga merupakan perilaku tidak aman. Ya, banyak sekali kecelakaan terjadi karena bercanda dengan temannya gitu ya. Akhirnya berakibat pada kecelakaan. Oke, ini sudah cukup ya terkait dengan perilaku tidak aman. Nah, selanjutnya adalah kondisi tidak aman. Ya, kondisi tidak aman ini adalah kondisi tempat kerja yang bisa membahayakan si pekerjanya. Ya, contohnya di sini ada material yang tidak tertata dengan rapi. Ya, materialnya berantakan nih. Akhirnya orang yang lewat kesandung jatuh. Gitu ya. Nah ini biasanya di proyek-proyek konstruksi banyak. Akses jalan terhalang. Ya, kabel tergenang air. Nah, ini juga merupakan kondisi tidak aman. Atau cuacanya dingin. Ya, bekerja pada cuaca yang panas. Nah, itu juga merupakan perilaku tidak kondisi tidak aman ya, yang dapat membahayakan bagi pekerja. Nah, bekerja di ketinggian ini juga merupakan kondisi yang tidak aman. Artinya ya, perlu APD supaya si pekerja ini bisa selamat, ya, tidak jatuh saat bekerja di ketinggian. Dari laut juga sama ya. Pada dasarnya orang tidak bisa hidup di air. Maka dari itu ketika bekerja di atas kapal gitu ya, itu merupakan pekerjaan di kondisi yang tidak aman. Nah, maka dari itu biasanya bekerja di laut ini juga sama, memerlukan keselamatan yang cukup tinggi. Nah ini contohnya. Bekerja pada udara dingin. Contohnya perawat Indonesia ya, kirim ke Jepang. Ternyata Jepang mengalami 4 musim. Ada musim dingin. Ini kalau yang tidak biasa biasanya sampai terjadi mimisan ya pada hidungnya ya. Atau bekerja pada ketinggian. Ini juga kondisi yang tidak aman. Bisa tersambar petir, terkena angin yang kencang, terik matahari, dan lain-lain. Baik, ya itu saja mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi, sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ya definisi kecelakaan menurut Frankfurt? Ya. Apa sih kecelakaan itu? Saya, Pak. Ya, silakan Sultan tadi ya. Menurut Frankfurt yang saya dengar itu kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera atau kecelakaan pada manusia atau kerusakan pada benda, harta atau material. Oke, bagus sekali ya Sultan. Ya, itu tadi definisi kecelakaan menurut Frankfurt. Ya. Selanjutnya untuk penyebab kecelakaan. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 2 tadi penyebab kecelakaan. Izin jawab, Pak. Ya, oke James, silakan. Ada perilaku yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman, Pak. Oke, tepat sekali James. Ya. Jadi 2 hal itu ya, perilaku yang tidak aman dan juga kondisi yang tidak aman. Ya. Nah, sekarang
contoh unsafe action ya, mungkin untuk yang perempuan nih ya. Ya, di sini ada Puput, ada Hanif, ada juga Izzy ya. Apa sih contoh perilaku tidak aman? Saya izin menjawab, Pak. Baik, Puput silakan. Perilaku tidak aman tadi bekerja sambil bercanda terus tidak menggunakan APD, Pak. Oke, tepat sekali Puput ya. Nah, itu adalah contoh perilaku tidak aman ya. Bekerjanya sambil bercanda, bekerja tidak menggunakan APD. Itu adalah contoh perilaku tidak aman. Selanjutnya adalah contoh dari kondisi tidak aman. Jadi bisa Saya menyebutkan? izin menjawab, Pak. Oke, Hanif, silakan Hanif. Yang pertama ada material yang tidak tertata rapi, Oke. akses jalan yang terhalang, lalu ada kabel yang tergenang air eh, eh, di ketinggian, terus cuaca dingin, bekerja di laut. Oke, bagus sekali Hanif ya. Jadi intinya adalah tempat kerja yang bisa membahayakan bagi para pekerjanya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan dengan tertib. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup mungkin? Terkait dengan Izin materi bertanya, Pak. keterampilan kerja. Zihan, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Zihan. Izin bertanya mengenai IRMIS tadi. Tadi kan yang dicontohkan kalau hampir terjatuh atau hampir kejatuhan paku saja harus dilaporkan. Berarti hal-hal sesimpel yang kita anggap simpel seperti terpleset atau tersandung itu juga baiknya juga harus dilaporkan ya, Pak? Ya, betul sekali Zihan ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi nermis ini ya, jika kita abaikan ya, ini bisa berkembang menjadi kecelakaan. Contoh lah ya, Zihan jalan di lantai E ya, gedung E. Rupanya ada tumpahan air nih. Nah, terus Zihan terpleset nih, tapi tangannya sempat megang handrail, nggak jadi jatuh. Ya, kalau Zihan tidak melaporkan, ya bisa jadi nanti Sultan ya, Hanif lewat di situ sama, kepleset juga. Namun kalau nggak pegangan handrail bisa sampai jatuh. Jadi penting sekali nanti saat menjadi seorang safety officer, Zihan dan teman-teman ya, itu ketika melihat unsafe action, unsafe condition dan juga near-miss, ini hal-hal yang wajib dilaporkan. Ya, nanti dilaporkan kepada HSE manajernya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Begitu Zihan. Baik, terima kasih Bapak. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yusuf. Mungkin kecelakaan kan ini apa biasanya kalau para pekerja itu ketika ada peraturan, nah mereka kan seperti menghiraukan gitu ya Pak. Nah kemudian gimana sih agar para pekerja tersebut selalu menaati peraturan itu begitu Pak. Seperti contohnya selalu menggunakan APD begitu Pak. Baik, ya bagus sekali. Terima kasih. Yusuf ya pertanyaannya. Jadi supaya pekerja itu patuh ya, memang yang pertama memang harus ada pengawasan Yusuf. Ya kalau tidak diawasi tentu pekerja biasanya akan lebih sembrono dalam bekerja. Namun ketika ada pengawas, nanti itu juga salah satu wujud kita ya, kita mengawasi pekerja ketika di lapangan supaya bekerja dengan aman. Supaya mereka tetap patuh dalam bekerja harus ada yang mengawasi, harus ada pengawas. Yang kedua, harus ada reward. Dan yang ketiga, harus ada punishment. Jadi bagi pekerja yang bekerjanya bagus, selalu mengenakan APD, ini harus diapresiasi. Ya, diberikan penghargaan. Namun, bagi pekerja yang melanggar, nanti harus diberikan hukuman atau punishment, gitu ya, supaya tidak mengulangi pelanggarannya, supaya mau menggunakan APD. Begitu Yusuf, ya 3 trik yang bisa dilakukan supaya pekerja mau mengenakan APD di tempat kerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan tertib. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi